Ya, ya kita mulai. Kita kembali lanjutkan Prime Time News. Saya ingin ke Bang Refli. Bang Refli, kalau dari perspektif ketatanegaraan apa yang berlangsung saat ini menurut Anda? Iya, saya ingin mengatakan apa yang sebenarnya diharapkan oleh DPR ya dengan katakanlah melarang salah seorang menteri untuk ikut rapat. Nah, ini kan menarik ya. Perkara itu kemudian hasil dari sebuah pansus dan kemudian diparipurnakan dan ini paripurna sementara sebenarnya pansus sementara karena pansusnya masih bekerja dan belum laporan final. Tetapi bisa tidak membayangkan kalau seandainya misalnya Presiden Jokowi tetap tidak ingin memberhentikan Rini Sumarno. Apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian DPR ingin bergerak kepada hak menyatakan pendapat? Karena setelah 6 bulan, ya kan? Setelah 6 bulan dikeluarkannya rekomendasi itu, tetap saja tidak diberhentikan. Itu satu. Dan kalau seandainya memang kemudian tidak diberhentikan, lalu kemudian dibiarkan untuk tidak mengikuti rapat, apa itu ketatanegaraan yang ingin dilalui dengan keputusan yang seperti ini? Karena itu menurut saya harus ada breakthrough-nya, ya, harus ada dalam tanda kutip kewarasan publiknya menurut saya untuk menyikapi soal seperti ini, entah dari sisi DPR, ya, dari sisi Menek BUMN-nya maupun dari sisi Presiden Jokowi. Pilihan bagi Presiden Jokowi gampang, misalnya berani nggak berkirim surat kepada DPR, saya tidak akan mengganti Rini Sumarno. Silakan, misalnya. Dengan konstelasi politik yang baru seperti ini, saya kira Jokowi memiliki resources dan kekuatan untuk itu. Tetapi kan intinya adalah sekarang ini kan mau dicoba balancing terus-menerus. Nah, kita tidak tahu sampai kapan. Sampai kapan kondisi status quo ini akan terjadi. Nah, gitu. Tetapi yang ingin saya katakan, ya dari sisi etika politik, kan yang namanya etik itu kan tidak diatur, tetapi soal kepantasan, tidak pantas dan lain sebagainya. Seorang menteri itu kalau dia masih aktif, dia adalah pembantu presiden. Jadi menolak menteri sebenarnya menolak presiden. Secara fatsun ketatanegaraan misalnya, aplikasi apa yang dijalankan saat ini, menolak presiden. Perihal itu tidak diatur, karena kemudian dia adalah pembantu presiden. Seorang menteri itu datang ke DPR atas nama presiden, bukan atas nama dirinya sendiri. Karena itu apakah seorang presiden mau memberhentikan menteri, mengangkat menteri, itu betul-betul adalah kehendak presiden. Makanya jabatan menteri ini walaupun tinggi, itu sebenarnya jabatan yang paling gampang dibeginikan. Anggota DPRD saja kalau mau memberhentikannya pakai tata cara. Tapi seorang menteri ini memberhentikannya itu gampang sekali. Presiden bilang, kamu berhenti. Secara administratif, ya, secara politik lain lagi. Nah, tetapi intinya adalah fakta mengatakan 6 bulan berselang, rekomendasi itu tidak dijalankan juga. Bukan tidak dijalankan, belum dijalankan. Saya tidak tahu. Tetapi memang yang saya pahami adalah karena ini rekomendasi bersifat sementara, terlihat sepertinya presiden juga wait and see untuk menunggu rekomendasi akhir. Oke. Karena ini juga bukan kali pertama, karena dulu zaman Mas Priyo menjabat sebagai Wakil Ketua DPR juga pernah ada aksi serupa di Komisi 11 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya ingin konfirmasi lagi, saya tanyakan hal ini. Nanti menurut Anda Mas Priyo usai jeda Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat lagi.